Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Henido. Hari ini aku kepengen kali bikin kue jadul. Tahu gak sih kue jadul yang aku maksud ini? Nah, kue jadul ini itu enak banget rasanya, namanya semprit. Nah, di sini aku tuh pakai tepung protein rendah. Lalu di sini aku udah sediain gula halus dan full butter. Aku kali ini pakai full butter jadi rasanya pasti endul dan harum banget. Lalu aku pakai tepung maizena biar dia tuh renyah dan rapuh gitu ya, garing. Lalu aku pakai kuning telur sama bubuk vanilin. Nih aku pakai merek kupu-kupu, tapi terserah ya buat kalian apa aja, yang penting dia bubuk vanili. Atau mau pakai pasta vanili juga nggak masalah ya, pasta vanila maksud aku. Lalu selanjutnya aku pakai susu bubuk dari Denko. Nah ini dia nih. Oke, semuanya ini kita olah, check it out. Oke, di sini pertama kali aku mau mixer dulu si butter sama gula halusnya nih. Aku pakai butter yang salted ya di sini. Jadi dia tuh kayak ada rasa-rasa gurihnya gitu. Pokoknya lah endul rasanya. Untuk gula halusnya wajib diayak ya supaya dia nggak bergerindil. Selanjutnya aku masukin kuning telur. Nah ini kuning telurnya kita masukin. Pokoknya aku jamin ini rasanya endul dan kita bikin setipis mungkin supaya dia renyah. Lalu udah pasti ya aku pakai tepung maizena untuk membantu membuat teksturnya menjadi lebih ringan. Oke, ini kita masukin susu bubuknya. Buat kalian yang nggak punya susu Denko juga nggak masalah ya. Yang penting dia susu bubuk untuk bikin kue. Oke, ini kita masukin semua ya. Dan terakhir aku masukin bubuk vanili. Ini kurang lebih sih aku pakainya itu sekitar 1/4 sendok teh. Nah kayak gini lah ya, perkiraannya tuh segini tuh. Ini 1/4 sendok teh aja ya. Ini aku giles-giles gitu ya, karena dia tuh kayak ada bergerindil. Oke, kita mixer sampai rata. Oke, selanjutnya aku mau ayak dulu si tepungnya ya. Nah ini biar kita menghindari supaya tidak ada bergerindil juga sama kayak gula halus. Oke, nah ini kita nggak perlu mixer lagi ya, tapi kita cukup aduk dengan spatula. Ini sampai rata aja. Tuh aku aduk terus kayak gini ya kan. Nah nanti aku bantu pakai yang lebih gedean gini deh spatulanya. Nah buat kalian jangan kaget juga ya, untuk di pertama kali kita mau adon si adonannya ini itu memang dia kayak lembek gitu, tapi percayalah nanti tuh bakalan dia kalis, bisa dicetak. Oke, kayaknya aku udah harus pakai hand glove ya, karena kalau bikin kue ini memang udah pasti pakai feelnya tangan itu lebih kuat daripada kita pakai spatula. Jadi aku mesti menggunakan si hand glove ini ya kan, supaya aku tahu seberapa kalisnya dan feelnya itu dapat untuk menentukan teksturnya tadi tuh udah cakep atau belum gitu loh, udah kalis atau belum gitu loh. Nah ini aku pakai satu tangan dulu untuk bikin adonannya itu benar-benar teksturnya jadi lembut ya. Nih aku bersihkan dulu di spatula.
Nah, buat kalian yang mau bisnis ini cukup menguntungkan banget ya, karena memang ini kuenya tuh renyah sih aku bilang, karena kan tadi kita menggunakan maizena ya kan, dan ini tuh kayak garing gitu, dan aku bikinnya itu setipis mungkin. Aku nggak bikin tebel karena memang cetakan aku tuh cetakannya tipis ya. Aku pasti dan aku jamin kalian tuh pasti bakal suka. Soalnya dia kan kita hanya menggunakan butter, kita no margarin ya. Oke, ini di bawlnya juga udah nggak ada yang lengket. Di hand glove aku juga udah nggak ada adonan satu pun yang lengket tuh ya. Kalian bisa tengok sendiri. Dan aku coba mau ambil sedikit adonannya. Ini aku penyet-penyet kayak gini. Itu udah nggak lengket lagi. Ini, nah tuh kan. Dan ini udah cukup kalis banget ya. Tuh, kalian nggak usah bingung ini kelembean atau gimana. Tapi yang pasti ini gampang banget dicetak. Aku yakin ini akan lembut banget gitu loh. Tuh kalian tengok ya. Dan ini aku udah berhasil bikin adonannya jadi kayak gini. Pas diangkat juga udah cakep banget tuh. Tuh nggak ada lagi yang lengket. Tuh kalian tengok bersih kan. Nah ini tandanya udah kali seperti biasa ya yang aku kalau bikin kue tuh kayak gitu tuh. Sip, kita mau cetak dulu. Oke, sebelum aku cetak si kue sempritnya, nah di sini aku mau panaskan dulu ovennya. Di sini aku pakai Mito series fantasi yang MO888. Nah, aku panasin sekitar durasi 15 menit ya. Lalu aku pakai temperatur 150 derajat Celcius ya kan. Lalu aku pakai api atas dan bawah nih, dan aku hidupin blowernya juga. Oke, yuk kita lanjut cetak sempritnya. Nah, ini adonan yang tadi, di sini aku pakai cetakan semprit yang kayak gini ya, yang biasa aja. Nah, ini tipisnya standar sih menurut aku karena memang ini tuh renyah dan garing. Nanti kita tekan-tekan kayak gini tuh, kita dorong bakal keluar deh. Oke, ini nanti kita taruh di loyang ini, dan aku nggak membutuhkan baking paper ya di sini, soalnya kan ini adonannya tuh kayak udah mengandung butternya, itu udah mengandung minyak ya kan, jadi dia itu ketika nanti dipanggang dia akan mengeluarkan minyak sendiri, jadi nggak bakalan lengket di loyangnya. Jadi kalian nggak perlu oles margarin, nggak perlu juga baking paper. Oke, ini aku padat-padatin dulu ya kan, diusahakan jangan ada udara di dalam biar dia tuh cetakannya bagus. Ini aku bersihkan dulu ujungnya biar rata. Oke, nah udah kayak gini nih ya kan, udah pasti rata kalau ditekan tuh, kalian tengok kan, cakep kan. Nah ini aku mau tekan ke loyangnya nih, caranya kayak gini nih, tinggal ditekan aja tapi jangan ditekan kuat ya, karena kalau kalian tekan kuat dia bakal jadi kayak tebel gitu. Nah cukup tekannya sambil ditarik ke belakang tuh, teken sambil ditarik ke belakang. Nah kayak gini nih, op, sip. Kalau ada yang belendung-belendung kalian tekan aja sedikit ya, itu nggak masalah. Oke, selanjutnya ini aku bakal lanjutin lagi untuk bikin sama kayak gini ya, bergaris-garis gini nih. Nanti setelah ini nanti kita bakal potong tuh, aku bikin bentukan kayak gini juga. Nah sekarang aku mau masukin lagi. Oke, kalau udah kayak gini ya, udah bikin beberapa line ya, ibaratnya kayak gini nih, kayak satu line, dua line yang kayak gitu ya. Nah ini nanti bakal kita potong sesuaikan dengan ukuran kalian suka. Ini aku pakai spatula di sini untuk potongnya, jadi biar gampang karena kan dia tajam gitu. Nah sebenarnya sih ukurannya kalau aku bilang standarnya sih ya segini lah ya. Aku nggak tahu ini berapa senti, tapi kurang lebih kayaknya sekitar 7 sentian kali ya. Nah buat kalian sih itu optional aja ya, sesuai selera aja. Kalau menurut aku sih ini udah sesuai sih, seginilah kurang lebih. Nah ini kita potong-potong kayak gini ya kan tuh. Lalu aku renggang-renggangin nih, aku
aku renggang-renggangin. Caranya diambil sisi yang udah tengah tadi, lalu aku geser-geser sedikit supaya nanti pada saat dia ngembang, kan kita bakarnya tuh dia bakal ngembang tuh kan. Dia tuh kayak ada celahnya sedikit gitu loh, jadi nggak bakalan patah. Nah soalnya ini kan kuenya tipis. Oke, nah ini kita lanjutkan semuanya sampai selesai dengan ukuran yang sama ya. Oke, sip. Nah, ini nih kurang lebih kayak gini ya hasilnya dengan ukuran yang sama. Nah, kenapa aku samain kayak gini? Ini supaya memudahkan nanti pada saat aku mau packing di dalam toples. Tuh, agak renggang sedikit kan? Pokoknya harus dikasih celah sedikit supaya dia tuh ketika ngembang nanti ya pas di oven dia kayak ada apa sih pembatasnya gitu dan memudahkan untuk dibuka. Oke, tadi kan udah kita cetak dan ini ovennya udah panas, siap untuk kita panggang. Oke, ini aku masukin. Nah, buat kalian yang nggak pakai oven itu kayak aku gini, mesti dipantau juga ya, karena kan ini kuenya tipis banget. Jadi harus dibolak-balik atas sama bawah, kita pindahin kayak gitu. Oke, ini cukup kayak gini. Oke, ini udah aku masukin semua, lalu aku tutup ya. Dan di sini aku pakai durasi selama 30 menit. Ini kita sesuaikan juga ya sama oven kalian di rumah ya. Kalau aku 30 menit itu kurang lebih, tapi sambil dipantau. Lalu aku pakai api atas bawah dengan temperatur 140 derajat Celcius di 10 menit pertama ya. Lalu aku aktifin blowernya biar panasnya itu rata. Oke, sambil kita tunggu sampai matang. Oke. Nah, kalian tengok tuh ya, itu kan kue sempritnya udah mulai ngembang tuh. Nah, di sini waktunya kita untuk naikin suhu menjadi 150 derajat Celcius biar dia tuh cepat matang dan naik serta menjadi cepat kering. Wow, ini ovennya udah mati dan Masya Allah harumnya. Soalnya ini full butter jadi asli harum kali coy. Masya Allah, tuh kalian tengok kan dia kayak ngembang gitu. Dan warnanya lebih pucat daripada yang adonannya tadi. Tuh kalian tengok, Masya Allah enaknya cuy. Kita beresin dulu ya, kita angkat semuanya sampai ini kita tunggu dingin, lalu nanti aku bakal packing ke dalam toples yang lebih cantik. Oke, ini dia. Nah, ini udah mateng dan udah dingin ya sempritnya. Tapi mohon maaf yang sebelah kiri tuh kayak agak gosong. Bukan gosong sih sebenarnya, tapi kayak agak kering gitu. Soalnya tadi kayak aku lupa balik deh atas ke bawah dan bawah ke atas. Ini untuk patah-patahinnya, untuk apa sih memisahkan antara satu dan lainnya aku potong sedikit ya. Soalnya dia kan agak nempel tuh pada saat tadi kembang. Cuman kalian jangan khawatir, ini tuh nggak bakalan lengket di loyangnya. Ini cuma misahin antara satu dengan yang lainnya aja tuh kayak gini. Gampang kan? Nah, ini nanti aku bakal kasih tunjuk sama kalian ya. Nih aku ambil satu untuk melihat kegaringannya tuh. Wow, cakep kali coy. Tuh kalian tengok, bisa tengok nggak sih? Kayak kurang ngeblur ya. Ini kayaknya dipas. Nah kalian tengok ya, ini tipisnya Masya Allah. Dan ini garing kali coy. Tipis kali ya. Kurasa ini kayaknya 0,4 cm gitu kali ya. Tuh Masya Allah, aku coba patahin ya. Ini renyah kali. Wow, garing kali coy. Mantap. Tuh kalian tengok ya, tipisannya tuh Masya Allah. Jadi sebenarnya si maizena itu tadi berperan penting ya. Aku patahin lagi nih dan cakep kali. Ini tuh garing kali coy dan sempurna, it's perfect. Oke, saatnya aku mau packing ke toples ini. Ini aku pilih toples yang kayak gini ya, agak lonjong gini biar lebih elegan. Karena aku lebih suka yang ini. Nah, aku mau pakein si baking paper ya. Apa sih, alas kertas kuenya gini nih.
Tapi kebetulan memang silika gel aku lagi kosong, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini cukup kayak gini aja. Kita susun. Biasanya aku tuh bikin serapi mungkin untuk packing ya kan. Jadi ini aku susun kayak gini ya, aku tumpuk-tumpuk dulu. Nih aku jajar-jajarin gini, lalu aku masukin ke dalam. Nih, karena toplesnya ini bentukannya lonjong, jadi kayaknya kita harus bener-bener rapi dan pokoknya si pelanggan tuh enak gitu loh tengoknya, dan kayak kepengen beli lagi gitu loh, karena tampilan yang kita sajikan juga it's perfect gitu loh. Aku di sini pakai bantuan untuk ngerapiinnya ya. Aku pakai bantuan ini nih, aku ambil dulu spatula ya, apa sih? Nah ini nih pemotong, ini aku nggak tahu apa namanya. Jadi biar rapi gitu. Tuh, kayak apa sih, kayak penggarisnya gitulah. Buat ngerapiinnya gitu. Oke, ini udah masuk semuanya ya, udah disusun rapi ya, kurang lebih kayak gini lah biasanya kalau aku jualan pakai toples ini ya, yang merek Easy Top kayak gini. Tuh, lalu aku tutup, dan nanti kalau kita mau tempelin si stiker udah bisa ya. Tuh, cakep kan? Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!